Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Ferdy Sambo berpelukan dengan putri saat Brigadir J meregang nyawa. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menyebut Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih bersikukuh dengan kebohongannya. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terus menuding pembunuhan itu dilatar belakangi karena adanya akses seksual. Menurut keluarga Brigadir J, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati melakukan hal itu sebagai upaya menghindari hukuman mati. Sambo dan Putri tidak mau alih. Masih ada yang masuk akal. Entah mengapa bisa jadi Kadif Propam. Hukum yang tepat bagi orang yang tidak mau harus hukuman mati, tulis Roslin Emika dalam akun Facebooknya pada Selasa, 18 Oktober 2022. Roslin Emika adalah bibi dari Brigadir Yosua. Dia merupakan adik dari Rosti Simanjuntak, ibu kandung Brigadir J. Sebelumnya, ayah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Samuel Huta Barat mengomentari sidang perdana Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae yang dilaksanakan hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Samuel mengatakan menerima tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh JPU itu cukup transparan dan menggambarkan situasi yang terjadi saat Yosua atau Brigadir J dibunuh. Samuel juga menanggapi sikap Barada Eliezer yang tidak menyampaikan eksepsi kepada majelis hakim dan mengakui bahwa hukuman yang dibacakan itu sesuai dengan kenyataan pada saat pembunuhan terjadi. Kalau soal tuduhan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum saya rasa sudah cukup transparan, ungkap Samuel, Selasa 18 Oktober 2022. Dari dimulainya persidangan, kami mengikutinya dari pagi. Di dalamnya itu terjadi bahwa tim pengacaranya Eliezer tidak memberi tanggapan. Jadi dalam hal ini Eliezer meminta maaf kepada kami, orang tua dari Yosua beserta keluarga. Memang itulah yang sangat kami tunggu-tunggu dari dulu, ungkapnya. Adapun terkait permohonan maaf Eliezer kepada keluarga Brigadir J, Samuel memastikan bahwa pihak keluarga sudah memaafkannya. Ia juga memaklumi apa yang dilakukan Eliezer adalah sesuai dengan perintah atasannya, di mana ia tak kuasa untuk melawannya. Tanggapan kami dari orang tua almarhum, memang itu selalu diajarkan. Selaku umat beragama. Apalagi Eliezer mengakui kesalahannya. Apabila kita tidak memaafkan seseorang sudah mengakui kesalahannya, itu berarti kita sudah bersalah juga, tuturnya. Meski sudah minta maaf, namun Samuel berharap agar proses hukum terus berjalan demi rasa keadilan. Dalam hal ini kami memaklumi posisi Richard Eliezer, Red, di dalam peristiwa itu. Rekan hanya diperintah atasannya untuk menghabisi nyawa almarhum Yosua. Oleh karena itu kami memaafkan Eliezer tapi kita ikuti terus proses hukum yang berjalan, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyempatkan diri membacakan surat permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J, usai sidang dakwaan yang dilaksanakan hari ini. Richard Eliezer cukup emosional dalam membacakan surat permohonan maaf itu, karena tampak ia tak dapat menahan tangisnya. Mohon izin, sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang menimpa Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak, Ibu, Reza serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati diketahui berpelukan saat Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J meregang nyawa. Ini terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Putri Chandrawati dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Senin, 17 Oktober 2022. Dalam pembacaan dakwaan itu, terungkap momen kemesraan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Usai menembak Brigadir J di rumah dinas Duren 3,
Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu, Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar. Saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar seusai menemui ajudannya Adzan Eomar dan Baradae. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo masuk ke kamar untuk menjemput terdakwa Putri Chandrawati, kata JPU. Dalam dakwaan Ferdi Sambo disebut membawa Putri Chandrawati keluar kamar dengan merangkul dan berpelukan. Saksi Ferdi Sambo membawa terdakwa Putri Chandrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala menempel di dada saksi Ferdi Sambo, lanjut JPU. Sampai di luar rumah, Ferdi Sambo memerintahkan Riki Rizal Wibowo mengantarkan Putri Chandrawati ke rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Ferdi Sambo kembali masuk ke dalam rumah Duren 3, yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J. Saksi Kuat Maruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, tutur JPU. Seperti diberitakan, jaksa penuntut umum menyebut Putri Chandrawati mengaku dirinya dilecehkan oleh mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dari surat dakwaan sidang terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Senin, 17 Oktober 2022. Berdasarkan surat dakwaan, Putri Chandrawati mengadu kepada suaminya Ferdi Sambo jika dirinya telah dilecehkan oleh Brigadir J saat berada di Magelang. Mengenai hal ini, Putri Chandrawati pun meminta kepada Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapapun termasuk kepada ajudannya. Putri Chandrawati minta kepada Ferdi Sambo untuk tak menghubungi dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungin yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil, takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain, ucap JPU. Jaksa meneruskan, pada Jumat dini hari pada 8 Juli 2022. Putri masih berada di Magelang, sedangkan Ferdi Sambo berada di Jakarta. Putri pun kembali ke Jakarta dan terjadilah pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sebelumnya, Ferdi Sambo sudah hadir lebih dulu dan duduk di tengah ruang sidang mengenakan batik dan juga masker warna hitam. Ferdi Sambo dijadikan terdakwa atas kasus pembunuhan mendiang Brigadir J atau Yosua yang tewas dibunuh pada 8 Juli 2022 lalu. Sidangnya dimulai pukul 10 WIB, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Jelang persidangan tersebut, sejumlah tersangka mulai berdatangan di PN Jaksel untuk menjalani serangkaian proses tersebut. Sebelumnya sekitar pukul 9.20 WIB, terpantau tersangka Ferdi Sambo tiba lebih dulu di PN Jaksel untuk menjalani persidangan. Ferdi Sambo mengenakan rompi tahanan warna merah dengan terpampang jelas nomor 01 pada bagian dada sebelah kanan. Tak hanya itu, tersangka Ferdi Sambo juga terlihat tangannya diborgol saat keluar dari mobil pengantar dan berjalan masuk ke ruangan di PN Jaksel. Bahkan terpantau juga bahwa Ferdi Sambo, yang membunuh mendiang Brigadir J, turut memegang sejumlah berkas, seperti buku. Sekadar tambahan sidang perdana ini dilaksanakan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Sidang para terdakwa itu akan dipimpin Wahyu Iman Santoso sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi Morgan Simanjutak dan Alimin Ribusujono sebagai anggota. Agenda sidang perdana adalah membaca dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Dalam surat yang didakwa dengan Ferdi Sambo, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 49 UITE terkait dengan halangan-halangi proses hukum. Khusus perkara FS surat ciptaannya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.